Sobat Maestro, Shalom dimanapun Anda berada di saat ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 13 mengatakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Saudara-saudara, perumpamaan yang Yesus katakan ini adalah untuk menyatakan, untuk mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi garam dunia. Apakah yang dimaksud dengan garam dunia? Yaitu supaya saudara dan saya, kita semua bertanggung jawab terhadap sesama kita. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Puji Tuhan. Memang saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus itu bisa disebut kontroversial. Apa maksudnya? Di satu sisi, di satu pihak, kita ini dihina, diejek, bahkan dianiaya. Saudara bisa baca itu dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 10-12. Ada aniaya, ada ejekan, ada hinaan bagi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi di sisi lain, saudara, kita dibutuhkan. Seperti layaknya orang butuh garam. Bapak Ibu, saudara-saudara, apakah kita telah menunjukkan kepada dunia bahwa kita benar-benar telah menjadi garam bagi mereka? Apakah dunia sungguh-sungguh telah merasakan dan menikmati daya guna dan faedah keberadaan kita di antara mereka? Saudara-saudara, saya mau katakan, kita menjadi garam dunia. Itu artinya, saudara, seperti garam adalah berharga, kita pun harus menjadi orang-orang yang berharga. Terlebih berharga di mata Tuhan. Mengapa, saudara, garam itu disebut berharga? Padahal kelihatannya garam itu nampaknya sekilas kecil ya, remeh, gampang ditemui. Di warung kecil pun ada garam, saudara-saudara. Tetapi sebetulnya ketahuilah, garam adalah sesuatu yang sangat berharga. Saudara-saudara, garam adalah mineral yang vital bagi hidup manusia. Tanpa garam, saudara, maka cairan dalam tubuh kita manusia tidak bisa berada dalam keseimbangan yang wajar. Jadi kalau kita bisa seimbang sekarang, bisa berdiri tegak, berjalan bagus, itu karena ada garam dalam tubuh kita. Dan juga, saudara, garam penting dalam industri kimia maupun obat-obatan. Ya. Nah, sebuah buku tentang obat-obatan dari Tiongkok itu mencatat tidak kurang dari 40 kegunaan garam untuk menyembuhkan banyak penyakit. Dan saudara-saudara, pada zaman dulu ya, pada zaman Roma kuno, gaji prajurit Roma kuno itu sebagian dibayar dengan garam. Dan ini disebut salarum ya. Dan dari kata salarum ini timbul kata salary, artinya gaji, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat ini, maka betapa berharganya garam itu, saudara-saudara. Saudara dan saya juga harus menjadi seperti garam yang berharga. Selain itu, saudara, garam juga punya 3 fungsi. Yang pertama, garam itu membersihkan ya. Nah, pada musim salju, saudara, di benua Eropa khususnya, itu garam disebarkan di jalan-jalan agar jalanan itu tetap bersih. Betapa pentingnya peranan garam di Eropa untuk jalan-jalan di sana, saudara. Kemudian juga selain itu, air yang mengandung terlalu banyak kalsium dan magnesium itu bisa dinetralisir dengan garam, Bapak Ibu. Di Indonesia
Kita seringkali mendengar kalau sakit gigi bagaimana? Dianjurkan kumur-kumur dengan garam untuk membersihkan kuman sehingga sakitnya reda. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudara orang Kristen, saya dan saudara harus punya pengaruh yang membersihkan, ya. Kita harus punya hidup yang bersih saudara, yang suci, ya. Dan tentunya saudara, kalau hidup kita bersih, kita bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian fungsi garam yang kedua adalah menyedapkan. Makanan atau masakan apa saja kalau tidak dibubuhi garam, maka masakan tersebut, makanan tersebut hambar, tidak enak untuk dimakan. Demikian juga saudara, orang Kristen harus menjadi penyedap, dalam tanda kutip penyedap lingkungan di mana kita berada. Ya, di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 dikatakan bahwa Paulus dan teman-teman itu disebutkan sebagai penyebar bau harum. Puji Tuhan. Ya, demikian juga saudara dan saya, kita harus harum, nama kita harus baik saudara. Jangan sampai nama kita bau, jangan sampai orang mengenal kita, mereka jijik melihat kita karena mereka melihat perbuatan kita yang negatif. Dan fungsi yang ketiga saudara dari garam adalah mencegah pembusukan. Dulu sebelum ada lemari es saudara, garam secara luas dipakai untuk mengawetkan bahan makanan. Ya, dalam Alkitab saudara, korban-korban kepada Tuhan pun itu harus dibubuhi garam. Saudara bisa baca dalam Imamat 2 ayat 13. Apa maksudnya? Agar tidak cepat rusak. Begitu pula saudara, orang Kristen harus menjadi garam. Artinya mari kita cegah pembusukan-pembusukan, baik itu pembusukan pribadi, pembusukan rumah tangga, pembusukan masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Marilah saudara kita ikut membuat lingkungan kita, sekitar kita menjadi baik. Cegah kebusukan-kebusukan itu, termasuk kebusukan-kebusukan rohani tentunya. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan menolong kami untuk kami menjadi pelaku-pelakunya. Biar kami rindu menjadi garam dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.